Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Guru Mata Pelajaran Prakarya SMA Negeri 65 Jakarta, Ibu Nur Hidayati, beserta teman-teman kelas 12 IPS 2 yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata pelajaran PKWU kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan tentang materi kita pada kelas 12 ini yang berjudul pengolahan makanan khas daerah. Nah, jadi kami telah memilih satu makanan khas daerah yang kami angkat, kami jadikan sebagai peluang dan juga ide usaha dalam mata pelajaran PKW ini. Nah, makanannya apa dan juga bagaimana ide peluangnya, bagaimana sumber daya dan SWOT pada bisnis tersebut akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Sebelum masuk ke presentasinya, saya memperkenalkan anggota kelompok kami dulu nih. Yang pertama ada Adela Putri Octavia absen 2, kemudian ada Bintang Mega Mestika absen 7, ada Diva Olga Vania Sinaga absen 9, Faunia Sandrin absen 10, Firda Sri Rahmawati absen 11, dan saya sendiri Muhammad Ibnu Atailah absen 18. Aspek bahasan pengolahan makanan khas daerah. Jadi aspek-aspek ini adalah aspek yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Pertama, mulai dari ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, kemudian analisa mengenai peluang usaha tadi, kemudian sumber daya apa aja yang dibutuhkan dalam usaha pengolahan makanan khas daerah ini, dan terakhir ada aspek administrasi dan pemasaran pengolahan makanan khas daerah yang kami angkat kali ini. Oke, selanjutnya masuk langsung ke materi yang pertama, yakni ide dan peluang usaha yang akan dipaparkan oleh Firda dan juga Adela. Sekaligus kami akan memberitahu makanan apa yang akan kami angkat pada materi kita kali ini. Langsung aja, Firda dan Adela. Jadi sebelum masuk ke materi, teman-teman harus tahu dulu makanan tradisional apa yang kita pilih. Jadi di sini kita memilih makanan tradisional khas Bandung, yaitu seblak. Di sini kita memilih nama seblak Blakan. Kenapa? Karena menurut kita nama ini memiliki daya tarik yang tinggi karena unik. Dan juga sehingga selain karena cita rasanya yang kita buat, nama seblak Blakan ini akan membuat orang penasaran ingin mencoba. Bisa di next, Ibnu. Nah, jadi seblak ini merupakan makanan tradisional khas Bandung yang sampai saat ini populer di berbagai daerah karena rasanya itu yang gurih dan nikmat. Nah, bahan dasar dari seblak ini menggunakan kerupuk mentah yang direbus dan ditiriskan, kemudian dimasak dengan sayuran, telur, dan bumbu khas. Selain itu juga bisa ditambahkan dengan berbagai macam topping pilihan seperti makaroni, bakso, sosis, mie, daging. Oke, jadi teman-teman semua kan udah paham nih apa itu seblak. Nah, kenapa kita milih seblak? Karena kita tuh milih seblak karena selain rasanya yang enak, harga pokok pembuatan seblak itu juga murah dan juga seblak ini sangat cocok dinikmati saat hidangannya masih panas dan juga sangat mendukung apalagi di saat cuaca mendung atau hujan. Tapi di saat cuaca panas pun masih cocok karena dia enak dimakan kapan aja gitu. Terus selain rasanya yang enak, seblak Bandung juga ternyata menjadi sebuah peluang usaha bisnis bagi anak muda. Kenapa? Karena pangsa pasarnya terutama kaum hawa yang doyan dengan kuliner pedas. Kemudian pada produk waralaba makanan seblak kemasannya pun tak kalah trendy dengan hidangan modern lainnya. Seblak instan juga semakin diminati dengan kemasan cup seperti pada mie. Maka dari itu inilah keunggulan bisnis seblak yang dapat menjadi bahan pertimbangan kami. Terus di usaha kita ini kita membuka harga kisaran 15 sampai 30 ribu untuk satu porsinya. Jadi ada beberapa size gitu untuk Lanjut ke aspek berikutnya, yakni analisa mengenai peluang usaha pada bisnis seblak kita kali ini, yang akan dijelaskan oleh Bintang.
Baik, di sini kita masuk ke analisis peluang usaha dari seblak basah. Jadi, tentu kita punya alasan tersendiri mengapa kita pilih seblak basah ini sebagai hidangan khas daerah, makanan usaha khas daerah dalam berwirausaha ini ya. Jadi peluang usaha dari seblak basah ini terbilang sangat prospektif dengan respon positif dari berbagai kalangan masyarakat. Tentunya sebelum kita nentuin bahwa kita mau membuka usaha seblak basah ini, kita melakukan riset pasar untuk kita meyakinkan diri siapa konsumen yang akan kita targetkan dalam produk ini. Dan usaha seblak ini adalah hasil dari sekian banyaknya makanan-makanan yang ada. Nah, usaha seblak basah ini juga jadi salah satu pilihan usaha yang menguntungkan, sehingga banyak banget orang-orang yang tergiur, kepincut buat membuka usaha seblak basah ini. Salah satunya kami sebagai wirausaha dari seblak basah ini. Kenapa demikian? Karena seblak basah ini tuh merupakan usaha kuliner yang menyajikan cita rasa nikmat dan peminatnya sangat tinggi. Nah, dengan peminat yang tinggi ini, tentu kita bisa menghasilkan profit yang cukup besar dengan modal yang tidak ada beberapa persennya dari profit yang kita hasilkan. Bisa dilanjut ke SWOT-nya. Oke, kita udah tahu ide dan peluang usaha tadi. Setelah kita melakukan riset panjang mengenai makanan khas daerah, kita memilih seblak, dan begitulah peluang usaha dan juga analisisnya. Lanjut ke aspek berikutnya, yakni SWOT, usaha seblak-belakan, yang akan dijelaskan oleh Diva Olga Vanyasnaga. Langsung aja, Div. Selanjutnya itu ada usaha seblak-seblakan. Nah, jadi SWOT ini tuh apa? SWOT ini tuh ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama itu ada kekuatan ini. Yang pertama adalah penyajian sederhana dan tidak memerlukan waktu yang banyak. Kenapa demikian? Bahan yang dibutuhkan juga waktu yang kami gunakan untuk membuat produk nggak banyak. Jadi kayak instan dan juga hasilnya memuaskan. Lalu yang kedua, harga di kantong dan dinikmati semua kalangan. Jadi dari bahan terus juga dicari nggak mahal, dan juga orang-orang ini juga karena seblak ini termasuk salah satu makanan yang populer. Lalu yang kedua, pertama itu banyaknya pesaing. Kenapa? Karena tadi saya udah jelaskan bahan-bahannya itu mudah dicari dan juga mudah dibuat. Jadi banyak pesaing karena orang-orang jadi berlomba-lomba biar mereka ini mau ini. Lalu yang kedua, pembuatan seblak yang sangat mudah untuk ditiru. Lalu ada lagi peluang, makanan seblak mudah dalam pemasaran. Lalu yang kedua, mempunyai segmen pasar yang luas. Tadi semua kalangan itu bisa aja suka sama seblak. Lalu yang ketiga, modal yang digunakan besar karena bahan dan alat yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Yang keempat, ada ancaman karena banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama. Lalu yang kedua, munculnya persaingan dengan kreasi dan inovasi terbaru. Yang kita udah tahu nih, kalau misalkan seblak ini nggak di bahan kerupuk dan telur saja, sekarang tuh udah berinovasi, jadi ada bakso sih dengan ceker bahkan dan lain-lain. Jadi itu bisa jadi ancaman kami juga dari SWOT dari sebelah. Oke, baik. Aspek berikutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha pengolahan makanan khas daerah, khususnya seblak ini. Nah, jadi ada sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini demi kelancaran usaha ini tetap berjalan. Ada istilah yaitu 6M dan juga 1I gitu ya. Ini bisa dibaca, ada man, money, material, machine, method, market, dan juga informasi. Nah, mulai dari manusia ini meliputi apa sih? Pertama kan kami semua berpartner nih. Nah, ini manusianya ini adalah ibaratnya kami gitu. Terus juga ada produsen, dan juga nanti ada produsen itu ibaratnya kami membeli bahan ke siapa, dan juga nanti kami memerlukan beberapa orang untuk membuat seblak dan juga untuk menjajakannya kepada konsumen gitu ya. Itu man-nya. Ini aspek penting dalam manajemen. Kemudian market itu adalah pasar dan juga target konsumen yang udah dijelaskan pada peluang analisa tadi. Ini menjadi penting karena ya karena ada market yang luas, jadi kami ingin berbisnis seblak ini. Kemudian money ini meliputi modal
uang dalam kami membeli bahan dan juga alat dalam membuat seblak. Nah, material bahan adalah bahan-bahan yang kami butuhkan dalam membuat seblak, mulai dari kerupuk kulit, ceker ayam, kuah-kuahnya. Jadi ini menjadi penting untuk cita rasa seblak kami. Dan juga ada sumber berikutnya yaitu peralatan. Ini nggak kalah penting karena untuk membuatnya kita membutuhkan alat-alat seperti penggorengan, panci, yang menjadi penunjang dalam kami membuat usaha seblak ini. Dan terakhir dan juga ada metode. Metode ini merupakan metode berdagang kami, gitu, ada visi, misi, dan juga kesepakatan kami dalam berusaha ini. Dan terakhir adalah informasi sekarang menjadi penting karena kita harus butuh informasi dari luar untuk usaha ini tetap berjalan dengan baik. Jadi begitulah sumber yang dibutuhkan dalam usaha seblak. Lanjut. Baik, selanjutnya ada administrasi dan pemasaran. Bagian administrasi ini yang pertama ada pemilihan jenis usaha, kedua nama perusahaan, 3 lokasi perusahaan, 4 perizinan usaha. Ini sangat penting juga agar usaha kita dapat dikembangkan lebih luas, juga ke mungkin luar negeri. Ada sumber daya manusianya itu karyawan. Melakukan survei pasar ini penting untuk menentukan target pasar kita. Memperhatikan aspek produksi juga penting, dan aspek keuangan. Nah, selanjutnya adalah pemasaran. Nah, kali ini kita melakukan penerapan strategi pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Oke, next slide. Sekian dari kami. Semoga presentasi kali ini dari kami bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.